Halo, balik lagi bersama gua Kev di Mega Terapi, dan sekarang di depan kalian sudah ada Liberty Walk teman-teman ya. Ini adalah RX3 Savana teman-teman, dan ini dari Inno64 teman-teman. Ini baru dirilis ya di Indonesia ya. Gue juga nggak nyangka datangnya secepat ini teman-teman, dan ini gua kemarin PO di tentu saja di Licious Diecast ya. Ini dia Licious Diecast teman-teman. Dan ini kalau kalian menanyakan ini ada mobil aslinya, ini ada mobil aslinya teman-teman ya. Mobil aslinya ini ada. Jadi kalau misalnya kalian sering browsing di Instagram gitu, kadang-kadang suka lewat tuh di Instagram gitu ya, Liberty Walk Mazda RX3 ya, Savana teman-teman, dan warnanya persis kayak gini, dan ini berdasarkan mobil aslinya teman-teman ya. Gua nggak tahu yang punya siapa ya, tapi yang jelas ini mobil ini ada aslinya teman-teman. Dan bentukannya seperti ini ya. Dan sekarang Inno sepertinya sudah mulai fokus ke berbagai macam Liberty Walk ya teman-teman ya. Sudah mulai fokus ke sana, termasuk juga 118-nya, dan kemudian juga termasuk juga 164 ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan sih kedepannya sih bakalan lebih banyak lagi ya untuk versi Inno ya, karena gue lebih suka Inno sebenarnya daripada Mini GT kalau misalnya rilis LBWK teman-teman, karena Inno lebih mirip ke mobil aslinya. Dan bentukannya boxnya seperti ini ya, Inno64. Sini ada hashtag Liberty Walk teman-teman, 164 ya. Dan bagian belakangnya ada siluetnya ya, LBWK teman-teman, itu dia. Cakep sih ya, dari boxnya cakep kan ya, warna kuning. Nah ini gambar belakangnya nih, kalau kalian lihat siluetnya ya, tuh ya, tuh kayak mobil aslinya ya sepertinya ya. Dan ini sudah official license dari Liberty Walk-nya teman-teman ya, tidak dengan Mazda-nya. Makanya dia tidak menulis Mazda ya. Di sini tulisnya LBWK RX3 teman-teman, tidak menulis Mazda teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Gua akan buka untuk versi Inno64 Mazda RX3 ini teman-teman. Kalau kalian suka Liberty Walk ini, mobilnya cukup bagus untuk dimiliki sebenarnya teman-teman. Versi Inno ini susah banget nih. Nah ini dia, mobilnya cukup bagus untuk dimiliki ya, karena jarang-jarang Liberty Walk yang seperti ini, yang versi mobil-mobil klasik itu dirilis teman-teman ya. Dan ini dia mobilnya, seperti biasa ya, boxnya dia menggunakan akrilik, dan di sini ada logo Inno64 teman-teman, dan akriliknya warna hitam ya. Ini dia, langsung kita buka teman-teman. Widih, cakep sih, cakep mobilnya coy. Dari biasa bisa kalian lihat di sini ya, di sini ada LBWK RX3 Savana, LBWK Liberty Walk Inno, ada logo Inno-nya di bagian sini teman-teman. Dan ini warnanya hijau kuning hijau teman-teman ya, garisnya. Ini cakep sih, klasik banget sih ini, benar-benar klasik banget sih, cakep coy. Langsung ya gua buka ya, mudah-mudahan nggak ada yang defect teman-teman, mudah-mudahan nggak ada yang defect. Ini Inno kalau bikin cakep men. Kita cek dulu ya, rolling boy ya, bagian depannya agak seret teman-teman. Bagian belakangnya rolling ya. Oke, gokil. Ini mobilnya kecil tapi ya 164 teman-teman ya, mobilnya kecil tapi ini keren sih kalau menurut gue ya. Tuh ya, dia mengeluarkan mobil-mobil klasik dari LBWK teman-teman ya. Dan langsung aja gua akan coba bahas dari bagian depannya teman-teman. Mari kita lihat. Di bagian kap mesinnya, di sini ada nomor 3 ya, nomor 3 dan warna kuning hijau teman-teman seperti ini. Dan kemudian di bagian depannya grill ya cukup kelihatan ya, jelas ya, ini dia, jelas banget. Dan kemudian bagian lampunya bulat-bulat kayak gini, ini plastik teman-teman lampunya. Sekalian lihat ya, tuh ya, lampunya plastik, jadi bukan cat ataupun decal teman-teman ya, bukan seperti itu. Dan kemudian di bagian sini ada nomor polisinya ya, cakep juga sih, ada nomor polisinya teman-teman di bagian depan situ ya. Nomor polisi Jepang ya teman-teman, warna hijau. Dan di bagian bawah sini ini baru dicat nih ya. Nah ini dia, nih bagian lampu sen bawahnya baru dicat. Dan kemudian body kitnya sampai bawah sini teman-teman ya, cakep sih. Ini ada bolongan kayak gini teman-teman ya, dia variasinya ada bolongan, jadi nggak rata kayak gitu doang, tapi ada bolongannya seperti ini ya. Itu dia. Ganteng mobilnya. Kemudian di bagian sampingnya teman-teman bisa kalian lihat di sini. Nah body kita itu adalah yang di bagian depan tadi ya, yang di bawah sini, kemudian juga di bagian sini nih, bagian sini. Kalau misalnya modifikasi Liberty Walk itu khusus untuk mobil-mobil yang lama teman-teman ya, termasuk juga mobil-mobil Datsun ya,
Datsun Ferrari Z, kemudian juga Ken Mary gitu-gitu. Itu sangat simpel ya modifikasinya teman-teman, tidak terlalu ribet teman-teman. Dia hanya mengasih tambahan body kit di bagian sini teman-teman ya. Ini dia seperti ini ya. Dan kemudian di sini ada nomor 3-nya, nomor 3, dan ada logo Dunlop-nya di bagian sini. WD. Garisnya cukup kelihatan, garis body teman-teman, garis-garis pintunya cukup kelihatan, dan handle pintunya juga dicat juga, lubang kuncinya juga dicat juga dan dicetak juga teman-teman. Jadi kelihatan real ya. Kelihatan real banget. Dan kemudian di bagian sininya ya, di bagian belakangnya juga ini juga body kit juga, dan body kit juga sangat simple banget ya. Dia hanya dikasih tambahan seperti ini supaya dia kelihatan seperti white body ya, kasih tambahan seperti ini. Dan kemudian di belakang sini ada logo apa nih, nostalgic car ya teman-teman ya, ini bagian sini. Dan kemudian di sini ada lampu sennya lagi, sen belakang, tapi ini dicetak dan dikasih decal teman-teman. Ini dia. Dan di bagian sini kacanya juga ada stiker-stikernya, tapi kecil banget nih teman-teman ya, nggak terlalu kelihatan gue kalau dari jauh kayak gini ya. Nih di bagian sini ada stiker-stikernya, nggak terlalu kelihatan, tapi cukup unik, ada stikernya. Jadi dia ngikutin versi aslinya teman-teman. Kemudian di bagian belakangnya, WD, bagian belakangnya klasik banget ya, syakotan banget bagian belakangnya teman-teman ya. Dan kemudian di sini lampu sennya, lampu remnya dan lampu sennya bagian belakang itu plastik semua ya teman-teman ya. Oke, dan kemudian di sini nomor polisinya seperti ini, dia dilipat ke atas ya. Ini sama seperti Ken Mary-nya Kato, Ken Mary Kato yang versi pertama teman-teman. Dia nomor polisinya itu dilipat ke atas seperti ini teman-teman ya. Sebenarnya untuk menghindari polisi dan kamera ya, kayak gini-gini nih ya. Dia untuk menghindari polisi dan kamera sebenarnya. Karena pada saat zaman dulu tahun 80-an ya, 80-an itu mobil-mobil ini kan biasa balap di jalanan ya, supaya nggak dikejar gitu-gitu kan. Dia nomor polisi di belakangnya tuh ditekuk teman-teman. Dan kemudian di sini knalpotnya seperti ini ya, klasik banget. Benar-benar ini banget teman-teman ya. Mobil-mobil syakotan kayak gitu teman-teman. Nah itu dia, syakotan zaman dulu ya, tahun 80-an teman-teman ya. Nah itu dia. Oke, di bagian sebelah kanannya masih sama, kecuali di bagian kacanya teman-teman. Bagian kaca ada logo Mazda ya, Mazda. Dan bagian sini-sini masih sama ya, ada logo Mazda. Dan lanjut lagi kita di bagian sayapnya teman-teman. Bagian sayapnya ini, sayapnya ini menyatu dengan bodi ya, bagus lah ya. Sayapnya menyatu dengan bodi teman-teman. Ini dia sayapnya, kecil, tipis ya, tapi menyatu dengan bodi. Dan kemudian bagian sini ada defoggernya dan stiker-stiker yang lain-lainnya ya, stiker-stiker klasik kayak gitu teman-teman, HKS segala macam gitu-gitu ya. Bagian atasnya juga cukup bersih ya, clean banget ya. nggak ada stiker apa-apa. Dan kemudian bagian depannya bisa kalian di sini ada logo LB, ini ada logo LB klasik ya. Dan wipernya ada 2 di sini. Ini wipernya terpisah ya teman-teman ya, terpisah dengan kacanya ya teman-teman ya. Jadi dia ada plastik tersendiri gitu, ditaruh di situ teman-teman. Jadi mesti hati-hati nih. Dan kemudian untuk spionnya plastik ya. Dan spionnya tuh mirip-mirip kayak yang Ken Mary teman-teman, spionnya. Dan di sini ada iniannya teman-teman ya. Ada apa namanya? Ada reflektornya teman-teman. Itu dia. Untuk bagian interiornya ya, interiornya cakep banget nih. Ya, interior dia menggunakan bangku yang kayak gitu teman-teman, bangku yang klasik kayak gitu ya teman-teman ya. Bangku klasik kayak gitu. Nah, itu dia. Seperti bangku Ken Mary-nya Kato teman-teman, seperti itu. Tapi dia agak lebih tinggi. Dan ini setir kanan teman-teman. Setir kanan, dashboardnya juga cukup lengkap ya. Itu dia dashboardnya. Dashboardnya cukup lengkap teman-teman. Itu dia, klasik sih ini. Dan bagian dalamnya itu ada merah-merahnya kayak gitu teman-teman. Gue juga nggak tahu, nggak terlalu kelihatan, mesti dibongkar sini. Baru kelihatan teman-teman ya. Dan bagian belakangnya itu ada ini ya, safety barnya teman-teman ya. Tuh, safety barnya warna kuning. Itu dia. Oke, lanjut lagi kita ke bagian bannya teman-teman. Ini bagian bannya juga sudah cukup oke. Ini sponsornya Dunlop ya. Bannya ada logo Dunlopnya nih teman-teman nih. Nih dia. Ya, ada logo Dunlopnya ya, warna kuning. Jadi cukup menarik ya. Velgnya menggunakan velg yang seperti ini, velg mobil ceper Jepang ya, yang kecil-kecil, velg sekitar mungkin ring 15 ya, ring 15, ring 14, ring 15 ya kayaknya ya, ring 15 sama 16 mungkin ya. Nah, ring-ring kecil kayak gitu teman-teman.
ya. Jadi memang jadi ceper banget sih. Pastinya mobil asli ceper sih. Kemudian untuk base-nya seperti ini teman-teman. Hino LBW ke Mazda RX-3 164 made in China. Dan di bagian sininya ya knalpotnya ya dikasih warna silver. Base besi ya teman-teman ya, WD, dan bannya ban karet ini. Cakep sih, gila. Ini detail banget sih ini. Ya teman-teman ya. Mazda RX-7 detail, Mazda RX-3 detail. Nah ini dia. Nah, kalau zaman dulu pernah keluar juga yang versi Ausima, tapi teman-teman ya, versi Ausima tapi tidak sedetail ini, karena memang kalau kalian tahu lah ya, versi Ausima juga dia kan mobil-mobilnya mobil sakotan zaman dulu kayak gitu ya, mobil zaman dulu kayak gitu. Dan dia pernah keluar dirilis, tapi dia special edition kalau nggak salah ya, chess ya kan, special edition chess dia. Mobilnya kayak gini, RX-3 kayak kalau nggak salah ya. Dan sekarang dikeluarkan oleh Hino ya, udah sikat ya. Dikeluarkan oleh Hino ya sikat teman-teman ya. Dan Mazda RX-3 ini salah satu mobil yang legend juga ya di Liberty Walk ya, karena ini gue juga sudah melihatnya itu sudah lama teman-teman ya. Jadi kemungkinan seangkatan dengan modifikasinya ini seangkatan dengan versi Camry-nya Kato teman-teman, yang versi pertama ya, yang versi pertama. Nah itu dia, itu seangkatan dengan versi pertamanya Kato teman-teman, sepertinya kayak gitu ya sepertinya. Dan gua kasih rating teman-teman untuk versi yang ini ya. Ini mobilnya cakep banget sih ini. Gua kasih rating 9,8 ini teman-teman ya. Mobilnya bagus banget, mobilnya klasik, dan dia membawa nama LBWK juga. Dan akhirnya gue punya mobil yang kayak gini teman-teman. Kirain gue nggak bakal dirilis diecast-nya ya, ternyata rilis juga ya. Dan gue masih menunggu Camry dari Hino teman-teman ya, tapi sayang waktu itu sempat di cancel kalau nggak salah ya, sempat di cancel. Mudah-mudahan bisa dapetin lagi license ya untuk versi Camry itu teman-teman, Camry yang warna biru ya, mobilnya Kato teman-teman. Mudah-mudahan bisa dapat license-nya lagi sih Hino, karena gue pengen banget punya yang versi Hino-nya ya. Dan sekarang mungkin gue akan lebih fokus khusus Liberty Walk itu ke Hino teman-teman. Kenapa ke Hino? Karena Mini GT semakin kesini ya, semakin kesini bikinnya kayak semakin apa ya, semakin asal-asalan teman-teman ya bikinnya. Kalau menurut gue seperti itu ya, karena gue ngeliat sendiri produk-produknya yang versi versi Mini GT, yang terutama yang terakhir ya, yang Ferrari Z yang terbaru teman-teman ya, itu kayak nggak banget sih ya. Nggak banget mobilnya ya teman-teman ya, yang kayak majalah itu teman-teman ya, itu mobilnya nggak banget teman-teman. Ceper juga enggak, jadi kayak tinggi banget gitu, jadi agak lumayan aneh mobilnya. Dan oke teman-teman, ini dia. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, dan like, dan sampai ketemu lagi video berikutnya. Thank you.